Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtiaz Syafal Afif dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus yang telah saya analisis mengenai TPS dan MIS pada perusahaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu si TPS dan apa sih itu MIS. Nah, jadi TPS itu adalah Transaction Processing System. Nah, jadi Transaction Processing System ini merupakan sistem informasi yang berfungsi dalam mencatat dan menyimpan serta memproses data hasil transaksi yang terjadi dalam kegiatan bisnis. Nah, jadi TPS ini fungsinya seperti mencatat apa-apa saja yang terjadi dalam sebuah bisnis, misalnya transaksi yang terjadi akan dicatat dan akan disimpan dalam bentuk sebuah data. Nah, TPS itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Transaksi internal ini meliputi operasi-operasi rutin yang terjadi dan berimbas kepada internal perusahaan saja. Sedangkan transaksi eksternal adalah operasi-operasi bisnis yang melibatkan pihak luar organisasi. Kemudian, apa itu sih manajemen information system atau MIS? Nah, jadi MIS itu adalah sistem informasi manajemen yang dikelola untuk mengumpulkan, merancang, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang relevan dengan manajemen suatu organisasi. Nah, jadi MIS ini merupakan satu bentuk sistem informasi lanjutan dari sebuah TPS. Nah, jadi jika TPS tadi berfungsi untuk menyimpan data, di MIS ini data tersebut akan diambil dan diproses untuk dijadikan sebuah laporan manajemen yang akan tersedia bagi manajemen suatu organisasi. Nah, jadi tujuan utama sistem informasi manajemen ini adalah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. MIS ini didukung oleh database perusahaan yang mencakup data yang dihasilkan oleh pemrosesan transaksi. Nah, seperti yang saya terangkan sebelumnya, jadi MIS ini akan mengambil data dari database perusahaan yang didapat dari Transaction Processing System. Nah, jadi kira-kira keterkaitan antar keduanya itu dapat digambarkan seperti ini. Jadi awalnya itu ada di supply chain and business transaction. Jadi misalnya sebuah orang customer itu melakukan sebuah transaksi, misalnya pembelian produk. Nah, jadi transaksi itu akan dicatat oleh TPS tadi dan akan disimpan di operational database. Nah, jadi setelah itu akan dilakukan sebuah pengecekan input. Nah, jika data yang dimasukkan itu tadi valid, maka dia akan dilanjutkan ke database of valid transaction. Nah, dari database ini, MIS atau Management Information System tadi mengambil data transaksi tadi, kemudian akan dicocokkan dengan Corporate Database of Internal Data ataupun Database of External Data, sehingga didapatkan itu sebuah laporan, kumpulan laporan dari TPS yang terjadi menjadi sebuah laporan schedule atau kayak indikator reports, demand reports, exception reports, dan drill down reports. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai studi kasus yang telah saya analisis. Nah, jadi studi kasus yang saya lakukan ini pada dua jenis perusahaan yang berbeda. Nah, jadi yang pertama itu adalah perusahaan manufaktur. Di sini saya mengambil perusahaan Battle Co. Nah, jadi sedikit tentang perusahaan Battle Co ini. Battle Co adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi botol minum berbahan dasar stainless steel. Nah, jadi perusahaan ini melakukan penjualan produknya melalui e-commerce yang tersedia di Indonesia. Pada saat ini, Battle Co memiliki jumlah karyawan sebanyak 20 personil dalam menjalankan bisnisnya. Nah, jadi Battle Co ini adalah sebuah perusahaan ataupun pabrik yang memproduksi botol minum. Nah, dalam membantu proses bisnisnya, Battle Co ini menerapkan sistem informasi yang mana berfungsi untuk menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari, mulai dari absensi karyawan hingga penginputan supply. Nah, jadi di sini ada sebuah salah satu contoh dari TPS yang digunakan di
perusahaan Battle Co. Nah, jadi di sini disajikan data yang didapat dari sebuah aplikasi yang disediakan oleh perusahaan sebagai tempat absensi dari karyawan-karyawannya. Nah, jadi di sini sudah masuk beberapa data. Jadi ada nama, waktu, tempat, jenis presensi, dan keterangannya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada sekitar 27 data. Nah, di sini kan bentuknya tuh masih berupa data aja dan belum bisa disebut informasi karena masih bersifat acak dan tidak ada konteks di dalamnya. Nah, kemudian, nah di sini adalah contoh dari MIS presensi karyawan. Nah, jadi MIS ini didapatkan dari data-data yang telah masuk dari TPS tadi. Nah, jadi datanya itu sekiranya disimpulkan oleh MIS ini diproses sehingga jadilah sebuah informasi. Jadi ada hadir, tidak hadir itu dirangkum. Hadir tepat waktu ada 10, terlambat 17, totalnya ada 17. Kemudian dari yang tidak hadir ada keterangan apa aja, satu sakit, izin, dan keterangan. Nah, onsite ini maksudnya yang masih ada di pabrik pada ketika jam yang sedang berlangsung atau lifetime-nya sekitar ada 10 karena tadi kan ada jenis presensi masuk dan keluar. Nah, jadi yang belum keluar itu masih berada di kategori onsite ataupun masih di pabrik. Kemudian selanjutnya ada TPS untuk pencatatan input supply. Nah, jadi karena Battelle Co ini merupakan pabrik manufaktur, pastinya dia memerlukan supply untuk eh, membuat produk-produknya. Jadi dia perlu input supply apa aja yang diperlukan untuk proses produksi. Nah, jadi di sini didapatkan data dari TPS, data TPS mengenai supply apa aja. Jadi di sini ada supply, ada kuantitinya, tanggal, invoice, dan suppliernya. Nah, jadi data ini didapat dari aplikasi di mana karyawannya itu harus menginput barang-barang yang masuk ke dalam pabrik sehingga data-data itu pun tercatat di database operasional. Jadi di contoh ini ada sekitar 8 supply yang masuk mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 16 dengan kuantiti yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya data-data ini bisa diproses oleh MIS di perusahaan Battelle Co ini memiliki MIS stock supply barang berupa inventory. Jadi berupa laporan inventory atas supply-supply yang ada di pabrik. Nah, jadi di sini dijelaskan kategori supply-nya apa saja dengan kuantitinya yang ada di dalam inventory dan statusnya mengikuti dengan target produksi. Nah, target produksi ini bisa didapat dari TPS lain di perusahaan ini sehingga jadi MIS ini memproses dua jenis TPS yaitu supply dan target production sehingga didapatkan satu MAS untuk stok supply barang. Jadi karena target produksi ini 250 untuk stainless steelnya on stock artinya sesuai dengan target produksi karet ini out of stock karena cuma 200 dan kurang 50 dan plastik kardus untuk plastik dia stoknya masih berlebih karena ada 280 dan untuk aluminium ini nol out of stock karena tadi di input supply-nya kan nggak ada aluminium masuk sehingga statusnya out of stock dan kurang 250 karena target produksinya itu 250. Selanjutnya ada TPS transaksi penjualan produk. Nah, setelah tadi ada input supply dari sebuah perusahaan, pastinya perusahaan manufaktur itu akan menjual produk yang dihasilkannya. Nah, jadi karena produknya ini adalah botol stainless steel, jadi di sini ada di TPS atau data transaksi ini ada beberapa kategorinya yaitu yang dicatat ada nama, produk, jenis produk, ada kuantitinya, tanggal, dan nomor invoice. Nah, seperti biasa di TPS ini masih berupa data, jadi datanya itu masih
ada belum terorganisir lah. Jadi ada jenisnya 600 mili, ada yang 1000 mili juga, dan kuantitinya ini berubah-ubah dan dari tanggal 13 sampai 19, artinya ini adalah transaksi sekitar 1 minggu dari perusahaan Battle Co. Nah, di sini adalah yang bisa dirangkum menjadi MIS, laporan penjualan produk. Nah, jadi di sini di bagian selling dari eh, MIS keseluruhan Battle Co ini ada kategori selling di mana akan menampilkan weekly selling report. Nah, jadi weekly selling report ini akan mengambil data dari TPS-nya tadi, TPS penjualan produk, kemudian diproses datanya dan akan dihasilkan sebuah data yang lebih, sebuah data menjadi sebuah informasi yang berguna untuk manajemen. Nah, jadi eh, dia akan diurutkan menurut tanggal dan di tanggal itu berapa saja yang terjual. Misalnya pada tanggal 15 ada 14 botol 600 mili dan 0 botol 1000 mili itu didapat dari pencatatan penjualan tadi. Nah, kemudian MIS ini juga dapat menampilkan informasinya melalui ini diagram batang. Nah, jadi dapat dilihat bagi manajemen untuk lebih mudah memahami dari kurva penjualannya mingguan mereka. Dan juga dapat disimpulkan bahwasannya best selling produk mereka itu selama seminggu adalah botol 600 ml dan ini bisa menjadi sebuah informasi yang berguna bagi manajemen khususnya. Selanjutnya adalah transaction processing system mengenai pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Nah, jadi karena pabrik manufaktur ini tadi ada input supply, ada penjualan produk juga, pastinya ada uang sekiranya yang keluar masuk perusahaan. Nah, jadi di TPS yang ini eh, tugasnya itu mencatat pengeluaran dan pemasukan-pemasukan perusahaan. Nah, jadi seperti diambil contoh tadi input supply. Nah, jadi di sini pengeluaran perusahaan itu jenis pengeluarannya itu pembelian supply dan ada tanggalnya sesuai dengan TPS-nya yang tadi dan keterangannya itu supply apa yang dibeli. Kemudian disebutkan nominal dari pengeluarannya itu tadi. Kemudian di TPS pemasukan perusahaan ini tercatat bahwasannya tadi selama seminggu dari tanggal 13 sampai tanggal 19 itu perusahaan itu menjual produk. Nah, jadi jenis pendapatannya itu berupa penjualan produk dengan keterangannya itu apa-apa saja yang dijual dari produknya itu ada yang 600 mili, 1000 mili, dengan nominalnya. Dan nominal ini kan disesuaikan dengan kuantiti dari penjualan produknya tadi. Nah, jadi kedua TPS ini masih berbentuk data dan masih belum berupa informasi dan masih bisa dikembangkan menjadi sebuah laporan melalui MIS laporan keuangan. Nah, jadi di perusahaan ini juga memiliki MIS laporan keuangan. Nah, jadi tugas ataupun fungsi dari MIS laporan keuangan ini adalah menyimpulkan atau membuat sebuah laporan eh, tentang finance dari perusahaan itu selama seminggu ke belakang, mulai dari kalau tadi tanggal 13 hingga tanggal 19. Nah, jadi pada lingkup waktu 13 sampai 19 itu, perusahaan melakukan expenses ataupun melakukan pengeluaran itu sebanyak di sini sudah ditotal, sudah diproses datanya dari input supply tadi senilai 6.730.000. Kemudian diberi keterangan di sini untuk tanggalnya dan pada tanggal berapa pengeluaran itu yang paling banyak terjadi. Kemudian income ini menjelaskan tentang pemasukan kalau tadi didapatkan dari TPS-nya itu bahwasannya income-nya itu dari penjualan produk semua. Nah, jadi disimpulkan kan di sini total dari semua penjualannya itu adalah 16.800.000 rupiah. Dan di sini juga ditampilkan data diagram batang mengenai eh, penjualan itu per hari dari tanggal tanggal 13 hingga tanggal 19. Nah, jadi pada tab terakhirnya ada summary ataupun apa simpulan dari expenses dan income ini
dibandingkan bahwasannya income-nya itu memiliki selisih dengan pengeluaran itu 10.070.000 rupiah atau kasarnya bisa disebut profit perusahaan pada minggu tanggal 13 hingga tanggal 19. Nah, jadi MIS ini sangat berfungsi bagi manajemen khususnya untuk dapat memilih ataupun memikirkan tentang performa perusahaan tadi yang didapatkan dari TPS-TPS sebelumnya. Nah, jadi korelasi antar TPS dan MIS ini bisa disebut bahwasannya jika TPS itu mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan, MIS ini akan membuatkan sebuah simpulan ataupun sebuah laporan dari TPS-TPS ini bisa bisa dari satu TPS maupun dari beberapa TPS menjadi satu MIS, satu laporan eh, untuk manajemen. Nah, selanjutnya eh, saya akan membahas mengenai studi kasus kedua yaitu perusahaan jasa. Nah, jadi di perusahaan jasa ini saya mengambil studi kasus perusahaan Supersmart. Nah, jadi Supersmart ini adalah lembaga layanan pendidikan yang menawarkan jasa pengajaran pelajaran matematika dan fisika untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Nah, jadi Supersmart ini adalah sebuah perusahaan bimbingan belajar. Nah, jadi dia itu bakal ngajarin anak-anak SMA dan SMP tentang pelajaran matematika dan fisika. Kemudian dalam menjalankan bisnisnya, Supersmart itu dibantu oleh sistem informasi dalam melakukan pencatatan serta pelaporan data-data yang diperlukan. Nah, jadi apa aja sih sistem informasi ataupun TPS dan MIS yang digunakan di perusahaan Supersmart ini? Nah, yang pertama itu ada TPS pencatatan siswa dan tentor. Nah, jadi dari data yang didapatkan ini biasanya eh, didapatkan ini dari penginputan oleh perusahaannya itu sendiri, bisa melalui aplikasi. Nah, jadi eh, ketika ada tentor yang masuk ke dalam eh, Supersmart ini, jadi datanya bakal dicatat dia itu tentor untuk mata pelajaran apa dan dia mengajar di jenjang mana sehingga didapatkan data tadi. Di sini ditampilkan ada 4 data tentor yaitu Pak Alif, Pak Gunadi, Pak Maulana, dan Bu Irma dan mata pelajaran mereka masing-masing serta jenjang yang mereka ajarkan. Nah, di sampingnya juga ada TPS pencatatan siswa. Nah, jadi ketika siswa itu mendaftar untuk ikut bimbel di Supersmart ini, datanya akan dicatat seperti nama, kelasnya, dan mata pelajarannya. Nah, jadi di sini ada sekitar 18 murid dan kelasnya itu dari kelas 10, dari kelas 7 hingga kelas 12. Terus mata pelajarannya itu ada matematika dan fisika. Nah, ini kan masih berupa data dan masih belum bisa dijadikan sebuah informasi. Nah, jadi di sini MIS yang digunakan oleh Supersmart dalam memproses data-data tadi yaitu sebagai bentuk pengkelompokan kelas. Nah, jadi MIS manajemen kelas Supersmart ini mengambil data dari transaction process system sebelumnya yaitu dari data tentor dan data siswa. Jadi MIS ini menggabungkan dua catatan dari dua TPS pencatatan tentor dan siswa tadi menjadi sebuah manajemen kelompok kelas. Nah, jadi di MIS ini mengelompokkan kelas itu berdasarkan jenjang dan mata pelajarannya. Di sini kelas A ada kelas B, kelas C, dan kelas D. Dan jenjangnya itu dipisahkan SMP dan SMA dan mata pelajarannya itu dipisahkan oleh warna itu yang oranye ada matematika dan biru fisika. Nah, jadi di sini misalnya kelas B itu jenjangnya untuk kelas jenjang SMP dan siswanya itu ada 6. Nah, itu datanya itu diambil dari TPS pencatatan siswa tadi dan tentor eh, yang bersangkutan itu Pak Gunadi itu diambil dari TPS pencatatan tentor. Jadi di MIS ini kedua data tersebut digabungkan sehingga menjadi sebuah kelompok pengelompokan kelas yang lebih teratur dan lebih mudah untuk dibaca untuk oleh manajemen
dari Super Smart ini tadi. Selanjutnya ada TPS rating tentor eh, yang bersangkutan itu Pak Gunadi itu diambil dari TPS pencatatan tentor. Jadi di MIS ini kedua data tersebut digabungkan sehingga menjadi sebuah pengelompokan kelas yang lebih teratur dan lebih mudah untuk dibaca oleh manajemen dari Super Smart ini tadi. Selanjutnya ada TPS rating tentor. Nah, di sebuah bimbel pastinya ada banyak bahan penilaian khususnya. Jadi kayak tentor itu pasti bakal terus mendapatkan rating di mana eh, dari rating-rating itu bisa menjadi sebuah laporan laporan performa dari tentor-tentor masing-masing tadi. Nah, jadi di sini itu didapatkan data mengenai rating tentor yang didapatkan dari aplikasi, misalnya siswa ini memberikan rating melalui aplikasi mengenai tentor yang dia punya. Jadi misalnya ada BIMO, tentor yang Pak Alif kelas matematika, nah dia memberikan rating itu 4. Nah, jadi dicatat tanggal dan pemberian ratingnya itu berapa. Nah, jadi dari sini kan masih belum dapat performa dari tentornya ini belum dapat disimpulkan. Nah, jadi di sini eh, Super Smart memerlukan sebuah MIS yang mana bisa menyimpulkan dari banyaknya data ini. Kemudian di sini adalah MIS laporan performa tentor. Nah, jadi dari data-data performa tentor, rating tentor tadi akhirnya eh, disimpulkan oleh MIS, yaitu MIS laporan performa tentor tadi dijadikan sebuah laporan harian performa tentor. Nah, jadi dapat dilihat di sini Pak Alif, Pak Gunadi, Bu Irma, dan Pak Maulana ini ratingnya itu diwakili oleh bintang yang tersedia. Nah, di sini ternyata Pak Gunadi itu memiliki bintang terbanyak, sehingga MIS ini menyimpulkan bahwasannya hari ini tuh best tentornya itu Pak Gunadi. Nah, jadi MIS ini dapat menjadi sebuah informasi bagi manajemen untuk menentukan performa dari tentor-tentor yang ada di perusahaan bimbelnya. Nah, tentunya TPS dan MIS ini sangat berguna bagi sebuah perusahaan dalam melakukan ataupun dalam memilih sebuah pilihan bagi perusahaan yang mana bisa sangat berpengaruh kepada perusahaan selanjutnya. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai studi kasus TPS dan MIS yang ada pada dua jenis perusahaan yang tadi ada perusahaan manufaktur yaitu Bottle Co yaitu manufaktur perusahaan botol yang mana memiliki TPS presensi, input supply, penjualan eh, penjualan produk dan juga TPS pencatatan pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Kemudian di TPS dan MIS untuk perusahaan jasanya itu seperti TPS pencatatan data dari tentor dan eh, siswa yang akan ikut bimbel di situ. Dan kemudian ada TPS dari rating tentor-tentor yang ada di situ sehingga didapatkanlah sebuah laporan performa tentor. Nah, sekiranya presentasi saya dapat bermanfaat, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.